wah nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Ya. Jadi begini, ayo Prof. Buat Anies, kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini sumalakam. Bagaimanapun yang kita ketahui bahwa ketika Anies menjadi gubernur, itu dukungan FPI dan HTI itu ada dan besar. Blunder gede, bak makan buah si malakama. Anies takut kehilangan pendukungnya, lagi-lagi ditanya kalau jadi presiden. HTI dan FPI dihidupkan kembali? Jawaban Anies muter-muter kayak gangsing. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Organisasi yang sudah dilarang itu akan tetap kita larang. Pasti. Ya. Kita tunggu nanti yang ngomongnya Pak Anies dan Pak Surya Paloh. Ini headline nah, itulah. Ini adalah bentuk inkonsistensi dari seorang Anies. Jadi sebetulnya tidak ada yang aneh bahwa konsistensi dari seorang Anies adalah sifat inkonsistensinya dia. Entah sudah berapa kali bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan kalau ditanya soal HTI dan FPI selalu bungkam. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini selalu enggan menanggapi deklarasi yang mendukung dirinya sebagai calon presiden di periode 2024 sampai 2029. Di mana dalam deklarasi tersebut terdapat anggota ex-FPI dan HTI, organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Hal itu pun terungkap dalam potongan video wawancara eksklusif di podcast YouTube Mary Riana pada Jumat 10 Februari yang direpost oleh akun Twitter @marquez_93 beberapa saat lalu. Dalam video tersebut ketika ditanya Mary Riana, jika Anies Baswedan menjadi presiden, jangan-jangan organisasi terlarang HTI dan FPI dihidupkan kembali? Jawaban Anies malah muter-muter kayak gangsing. Lantas Marquez pun menyatakan kalau Anies beneran jadi presiden di 2024 mendatang, otomatis 1000% pasti ormas terlarang HTI dan FPI hidup kembali. Sebab menurut Marquez, hanya kepada Anies, HTI, dan FPI berharap, bukan kepada capres yang lain. Ya jelaslah kalau FPI dan HTI lebih berharap sama Anies ketimbang kepada capres lain. Ya kali berharap sama Ganjar atau Prabowo, yang ada ormas terlarang yang jelas-jelas diberangus pemerintah kok mau dikasih panggung? Apa nggak salah kaprah membiarkan ormas yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah dibiarkan tumbuh subur seperti rumput ilalang? Dan fakta yang kedua, mengapa HTI dan FPI hanya bisa berharap kepada Anies? Karena ia adalah pendukung kelompok intoleran dan radikal. Terlebih, jawaban Anies saat ditanya Mary Riana, ia malah membeberkan soal rekam jejaknya saat menjadi gubernur. Lah, emang siapa sih yang nggak tahu rekam jejak Anies di DKI Jakarta itu seperti apa? Politik identitas saat Pilkada 2017 itu apa namanya? Kalau tidak mendukung kelompok intoleran, tidak mensolatkan jenazah dan bermain api isu SARA, itu apa namanya kalau nggak berpihak sama politik identitas? Emang lucu sih kalau ngomongin gubernur yang pandai bersilat lidah satu ini. Bahkan warganet lain pun juga ikut angkat bicara soal blundernya pernyataan Anies Baswedan ini. Misalnya dari akun @alex_suprijadi yang mengatakan, jelas gak berani jawab dia. Demi nafsu gak peduli apapun, Anies akan selalu mempermainkan kata-katanya agar nafsunya tercapai. Kemudian dari akun @darmaji bilang, catat, saat ditanya soal masa depan, jawablah dengan rekod masa lalu. Dan rekod Anies semua sudah tahu. Dari mulai bambu mesum, patung sepatu, tugu peti mati, sumur resapan yang gak jelas, kelebihan bayar di sana sini, pohon mahoni Monas yang hilang, DP 0 yang gagal, semuanya sampah. Apalagi semuanya melansir dari detik.com, FPI dan HTI dinilai bisa jadi buah si malakama bagi Anies Baswedan jika terpilih jadi presiden. Hal ini disampaikan oleh politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan. Jadi begini, buat Anies kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini si malakama, kata Zulfan Lindan dalam diskusi adu perspektif detik.com dilansir dari Detik News, Rabu 1 Februari 2023.
Zulfan menjelaskan soal peran FPI dan HTI dalam memenangkan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017. Ia juga menyinggung soal mobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pergerakan kelompok-kelompok itu disebut Zulfan berbeda dengan partai politik. Sebab, kata Zulfan, kalau partai-partai kan sembunyi nih, ya kan? Main di TPS-TPS saja, kalau mereka ini jelas. Kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu, akhirnya ini dilarang, kan gitu. Zulfan juga mengatakan seandainya Anies Baswedan terpilih jadi presiden di 2024, maka kedua organisasi ini akan menuntut untuk direhabilitasi dan dipulihkan namanya. Tak hanya itu, Zulfan menilai dua organisasi ini akan menuntut sebagai imbalan setelah memenangkan Anies Baswedan. Zulfan tidak membantah jika secara hukum kedua organisasi ini akan tetap terlarang. Namun demikian, menurutnya, kedua organisasi ini nantinya tetap akan menuntut Anies. Nah, jadi benar kan? Kalau tandanya Anies itu diam atau bungkam, atau jawabannya muter-muter kayak gangsing, tandanya Anies bisa saja akan memulihkan dan merehabilitasi nama HTI dan FPI saat ia jadi presiden. Bagaimana menurut Anda? Sebetulnya Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Sindir narasi perubahan yang dibawa Anies Baswedan, Ferdinand Huta Hayan, apa yang diubah? Negara Pancasila jadi khilafah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kami sampaikan bahwa bukan hanya kita berbicara visi misi masa depan, tapi ini rekam jejaknya nih. Jadi besar-besarkan agar dapat menjaring orang-orang lugu. Intinya jangan mau dibohongi, apalagi dibodohi oleh propaganda murahan seperti itu. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya, bukan dari pencapaian kerjanya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Kader Gerindra Ferdinand Huta Hayan mengkritik narasi perubahan yang terus didengungkan baca pres Anies Baswedan. Pasalnya dia menilai narasi yang digembar-gemborkan tersebut tidak disertai gagasan dan konsep yang jelas. Ferdinand mengaku heran dengan aktivitas politik Anies, apalagi sejak ex-gubernur DKI Jakarta itu dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Nasdem. Dari daerah ke daerah, Ferdinand melihat Anies Baswedan sering menyebut kata perubahan. Nama partai koalisi yang mengusungnya pun Koalisi Perubahan. Namun apa yang mau diubah dan gagasannya apa, itu menurutnya tidak jelas. Ferdinand melihat ada ironi dari kunjungan Anies ke berbagai daerah. Ex-Menteri Kebudayaan itu seolah-olah paling paham dan mengerti masalah bangsa. Namun menurut Ferdinand justru sebaliknya. Jangankan persoalan negara, persoalan Jakarta saja, kata Ferdinand, Anies gagal paham. Padahal ia pernah jadi gubernur selama 5 tahun. Karena tak paham masalah Jakarta, Ferdinand mengatakan Anies malah menambah masalah. Alih-alih menyelesaikannya, ketimbang berharap ketiban nasib baik jadi presiden, Ferdinand malah menyarankan Anies cari kerjaan. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menyebut, persoalan Anies saat ini bukan hanya siapa calon wakil presidennya, melainkan pada konten perubahan yang dibawa. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menyatakan, coba sekali-kali Anies menegaskan ke publik bahwa sebagai poros perubahan, Anies akan mengevaluasi secara total apa yang sudah dilakukan Jokowi selama 2 periode. Memang dengan safari politik ini sebenarnya Anies ingin muncul tapi malah terpukul. Banyak pihak menilai safari politik Anies ini adalah curi start kampanye. Walaupun berusaha tidak ada alat peraga dan tidak mengajak memilih atau mencoblos, tapi di lapangan banyak hal yang bisa dianggap kampanye. Mungkin saja ada pembawa acara yang terbawa suasana, saking semangatnya tidak sengaja mengeluarkan pernyataan berupa ajakan memilih Anies Capres dan sebagainya. Kondisi Anies memang diuntungkan karena tidak lagi menjadi pejabat publik, sehingga bebas untuk pergi kemanapun bersafari politik. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Anies seperti sengaja menciptakan branding diri dengan cara melalui kontroversi agar kian dikenal masyarakat Indonesia. Jika tak ada prestasi, maka jalan yang paling cepat dan mudah didapat dengan jalan kontroversi.
Harapannya ia akan dihujat di sana-sini. Kemudian dengan sedikit bumbu narasi, ia akan memainkan peran sebagai pihak yang senantiasa terzolimi. Ingat, Anies memiliki tim di sekitarnya yang cukup solid. Ia akan berusaha menempatkan diri sebagai pihak yang terzolimi, baik itu oleh lawan politik, kelompok masyarakat, bahkan jika perlu, ia akan memancing seorang Jokowi untuk terjebak pada permainannya. Dan jika ini sampai terjadi, sangat berbahaya sekali. Sebab masyarakat kita yang terkenal ramah dan terbuka kepada siapa saja bisa terkena sihirnya. Maka gelombang simpati akan jatuh kepadanya. Kiranya ini yang patut diwaspadai. Maka dari itu manuver-manuver para politisi dan kelompok yang bermaksud baik ingin selamatkan negeri, tindakannya harus terukur jika tak ingin tersungkur. Anies itu selama ini dikelilingi oleh teman diskusi yang cukup handal di masing-masing bidangnya. Mereka ini bahu-membahu menjaga si tuan besar. Sudah pasti mereka akan setia dan berusaha. Jangan sampai tuannya mendapatkan ancaman, bahkan serangan pihak lainnya. Ini belum sisi lain dari Anies Baswedan yang sebagian besar didukung oleh kelompok-kelompok konservatif, juga fundamentalis. Ini bukan bicara soal suka dan tidak suka, tapi harus berani jujur, mengakui dan objektif. Jika Anies adalah sosok yang diidolakan kelompok oposisi dan kelompok yang kerap membuat gaduh negeri atas nama agama, semoga sampai sini dapat dipahami. Bagaimana kalau menurut Anda?